Halo semua, di video ini saya akan membahas gimana caranya melakukan training di Odoo. Nah, kali ini kita akan menggunakan studi kasus PT kita seperti video-video sebelumnya. Nah, pertama kita langsung masuk ke preparation ya. Nah, untuk mengamankan database yang teman-teman punya, itu kita bisa melakukan duplicate sehingga kita bisa otak-atik isinya di database yang baru gitu. Jadi tinggal klik duplicate, kemudian masuk dengan bisa menggunakan admin atau user lainnya selama bisa mengakses menu aplikasi ya. Nah, kemudian setelah menduplikasi, masukkan email dan passwordnya untuk login, kemudian eh, pastikan modul Employee Orientation and Training sama e-learning itu sudah teraktivasi. Nah, caranya mudah, tinggal masuk ke aplikasi apps ini, kemudian search Employee Orientation and Training. Nah, ini kalau belum terinstall atau belum teraktivasi, munculnya akan seperti ini, activate. Nah, ini tinggal diklik aja sampai akhirnya muncul install gitu. Nah, ini berlaku untuk kedua modul ya, jadi Employee Orientation dan Training dan juga e-learning. Nah, semua harus teraktivasi. Kemudian untuk cara melihat apakah sudah berhasil atau belum, tinggal klik di Employees, modul Employees, kemudian apakah training program itu sudah muncul atau belum. Kalau ternyata sudah muncul, berarti sudah berhasil. Nah, untuk mengecek apakah e-learning sudah teraktivasi, itu tinggal cek saja di menu sini, kemudian akan muncul menu e-learning ya. Kalau sudah muncul ini berarti tanya sudah berhasil. Oke. Nah, setelah kedua modul terinstall dan teraktivasi, kita bisa langsung membuat data training secara manual. Sebenarnya ada beberapa cara ya, cuman nanti kita akan bertahap eh, dengan beberapa cara tersebut. Nah, kali ini saya akan menjelaskan gimana cara membuat data training secara manual. Nah, ini mudah, tinggal masuk ke menu Employees, kemudian klik training program yang di sini, di navbar sini, kemudian klik tombol New, ini ya, kemudian klik tombol New, kemudian masukkan nama training programnya, kemudian departemen terkait, dan juga periode time-nya, kira-kira dari kapan hingga kapan. Nah, setelah itu, klik confirm event. Nah, di artikel ini atau di video ini saya akan membuat dua jenis training ya di tutorial ini untuk yang manual. Jadi yang pertama adalah Advanced Purchasing Management sama Risk Management in Purchasing. Itu. Kemudian klik halaman utama employee program untuk mengecek apakah training sudah dibuat ya. Nah, di sini berarti sudah muncul ya. Nah, kemudian itu cara pertama ya, yaitu dengan manual. Nah, gimana kalau ternyata terdapat banyak sekali training untuk dibuat gitu. Nah, kita bisa melakukan itu dengan cara import melalui Excel-nya. Yaitu namanya seperti tutorial sebelumnya, kita import master data. Nah, metode ini lebih praktis dan menggunakan input data di Odoo. Nah, caranya mudah. Teman-teman siapkan file importnya dalam format XLSX atau format serupa. Kemudian klik Favorites, kemudian Import Records. Ya, ini masih di dalam modul yang sama ya. Jadi Employees, kemudian Training Programs, kemudian klik Favorites, kemudian klik Import Records. Kemudian upload filenya, kemudian tinggal klik Import. Di sini kalau ternyata ada konflik, itu tinggal di resolve atau dihilangkan saja kolomnya. Jadi tinggal di import ya. Ini adalah tampilan secara upload file master data. Kemudian setelah klik import, tampilannya akan seperti ini. Jika berhasil mengimport training-trainingnya. Akan ada banyak sekali nama training sesuai dengan file yang di-upload. Kemudian kali ini tentang pengelolaan data training. Nah, di sini saya akan memilih training purchasing and budget management ya. Nah, sebagai kepala seksi training, yaitu Hasan, ini harus mengonfirmasi technical training yang sudah dipilih sebelumnya agar bisa dilaksanakan. Nah, ini mudah, caranya tinggal klik bagian employee training program, kemudian klik training yang teman-teman pilih ya. Itu saya pilih purchasing dan budget management. Kemudian klik di sini, kemudian klik confirm event. Nah, setelah eh, klik confirm event,
harusnya akan merubah yang awalnya statusnya new menjadi confirm seperti ini. Kemudian setelah confirm, Hasan harus mengirimkan pemberitahuan kepada peserta. Hasan ini adalah staff ini ya, kepala seksi training ya, Hasan. Jadi dia yang menghandle training-training karyawannya. Nah, untuk memberitahu peserta bahwa training bisa diikuti, maka Hasan dapat mengirimkan email notifikasi kepada pesertanya. Nah, ini mudah, tinggal klik di bagian employee training programnya, kemudian klik send by email. Ini akan mengirim notifikasi melalui email ke peserta-peserta. Nah, kemudian tinggal isi saja resipiennya. Di sini saya menggunakan Petra ya, resipiennya, kemudian subjeknya yang relevan dengan trainingnya, yaitu undangan untuk mengikuti program pelatihan Purchasing and Budget Management. Kemudian ini konten emailnya, kemudian jika sudah, tinggal klik send. Nah, setelah klik send akan muncul tampilan seperti ini ya, bahwa email telah terkirim. Seperti itu. Kemudian setelah membuat eh, data training tersebut, kita harus mempersiapkan materinya. Nah, materi ini itu akan disiapkan di modul lain, tapi tetap terkait dengan modul training ini. Nah, Hasan ini perlu menyusun materi sesuai dengan pelatihan yang akan diadakan. Nah, kita bisa siapkan materi berupa slide PowerPoint. Nah, di sini saya membuat 2 slide saja untuk contoh dan lebih mudah dan lebih cepat, yaitu tentang purchasing dan budget management dan apa itu purchasing dan budget. Nah, Selain selain itu, setelah menyiapkan materi, kita harus juga menyiapkan kuis. Nah, ini adalah kuis yang telah saya buat, ya kan, yang nanti akan digunakan dalam evaluasi untuk mendapatkan sertifikat kelulusan training tersebut, gitu. Nah, setelah menyiapkan materi-materi tersebut, kita tinggal memasukkannya ke Odoo-nya. Ya. Jadi tinggal em, masuk ke e-learning, modul e-learning yang telah kita install sebelumnya. Kemudian klik new, kemudian isikan course title dengan nama kegiatan pelatihan yang relevan. Nah, ini ya. Jadi eh, nama konten title-nya adalah Introduction to Purchasing and Budgeting. Ini kan relevan dengan nama training kita sebelumnya ya, yaitu Purchasing and Budgeting Management. Kemudian isi saja field-fieldnya. Ini upload from device. Nah, di sini nanti akan muncul eh, kolom untuk mengupload file materi. Nah, itu tinggal diklik aja, kemudian klik materinya, kemudian klik upload. Nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian klik siapa yang responsible atas training ini, kemudian durasinya berapa lama, kemudian apakah bisa di-download atau tidak, tinggal dicentang, dan pengaturan lainnya. Nah, setelah itu materi sudah disiapkan ya, berarti ini tinggal di-save aja. Oke. Kemudian sebagai penanda bahwa peserta dapat mengikuti dan lulus training ini, maka perlu adanya sertifikat dan kuis untuk menguji mereka. Nah, caranya itu tinggal masih dalam modul e-learning, klik bagian courses, kemudian certifications. Nah, di sini masih kosong, kalau belum pernah membuat sama sekali ya. Kemudian tinggal klik new, kemudian isi field sesuai detail sertifikasinya ya. Karena kita tentang purchasing and budget management, maka harus relevan dengan itu. Nah, certification title-nya adalah saya masukkan Purchasing and Budget Management Certification. Nah, kemudian di dalamnya ini akan ada kolom-kolom, salah, baris-baris ya, baris-baris untuk kuisnya, kuis untuk mendapatkan sertifikatnya. Nah, cara untuk menambahkan pertanyaannya itu tinggal diklik Add Question, kemudian tampilannya akan seperti ini. Nah, ini tinggal masukkan aja questionnya apa, kemudian question type-nya apa. Di sini saya memilih multiple choice dan hanya satu yang benar, only one answer. Kemudian pilihannya, optionnya ada 4. Saya menambahkan 4, yaitu pertama meningkatkan biaya operasional dan lain-lainnya. Kemudian di dalam kolom korek ini, kira-kira pilihan jawaban mana yang benar? Nah, itu yang dicentang. Nah, dalam konteks ini yang benar adalah yang pilihan yang ketiga ini, memastikan pasokan barang dan jasa yang tepat waktu dan berkualitas. Nah, kemudian teman-teman juga bisa masukkan skor jika eh, pilihan ini benar atau salah. Nah, di sini saya memasukkan 0 untuk salah dan 5 untuk jawaban yang benar. Nah, setelah itu tinggal klik save and close.
jika itu adalah pertanyaan terakhir, atau kalau ingin menambah pertanyaan baru tinggal save and new atau klik add question yang di sini. Nah, di sini saya sudah mendapatkan dua pertanyaan untuk kuisnya. Kemudian setelah berhasil, sertifikasi yang telah dibuat harus ditambahkan ke dalam kursus. Jadi agar kursus dan sertifikatnya ini saling connect gitu. Nah, caranya tinggal kembali ke halaman kursus awal ini, kemudian e-learning ya. Kemudian klik menu courses, kemudian masuk ke courses. Oke, nah di sini akan muncul tampilan kursus yang telah kita buat sebelumnya ya. Kemudian di dalam baris-baris ini, di dalam konten, tinggal masukkan add certification yang ada di sini. Klik add certification, kemudian akan muncul detail-detail seperti ini. Ya tinggal diisi saja sesuai informasi sertifikasinya. Jadi konten title-nya saya menggunakan Processing Budget Management Certificate, kemudian sertifikasinya ini klik pada pilihan certification yang telah kita buat sebelumnya. Nanti kalau teman-teman punya banyak sekali jenis sertifikat, maka itu harus dipilih yang sesuai dengan kursnya, gitu ya. Kemudian siapa yang responsible dan durasinya berapa? Di sini saya menulis 10 menit ya. Nah, setelah itu di save and close. Nah, di sini semua persiapan selesai mulai dari materi hingga evaluasi hingga eh, sertifikasinya gitu. Nah, sekarang karena semua sudah preparasi sudah selesai, waktunya mempublish course sehingga karyawan dapat melihat mengenroll dan dapat mengikuti quiz dan sehingga mendapatkan sertifikasinya gitu ya. Sebagai kepala bagian training, Hasan tetap harus mengelola ya. Jadi caranya tinggal masuk ke modul e-learning sama, kemudian masuk ke kursusnya, kemudian klik go to website. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Nah, jika belum terpublish, maka munculnya akan merah ya, tulisannya unpublished gini. Nah, untuk mempublishnya, untuk materinya tinggal klik aja bagian materi ini, Introduction to Processing Budgeting, diklik, kemudian akan muncul tampilan seperti ini, konten materinya, kemudian di bagian kanan atas ini terdapat toggle Unpublished dan Publish. Ini tinggal diklik aja, sehingga muncul tulisan Publish dan centang warna hijau seperti ini. Nah, di sini berarti kita sudah berhasil mempublish bagian materinya. Nah, untuk mempublish sertifikasinya, ini tinggal masuk lagi ke dalam kursusnya, modul e-learning, kemudian klik bagian sertifikasinya, ini ya, diklik, kemudian klik bagian go to website. Nanti munculnya akan seperti ini. Nah, sama seperti sebelumnya, di kanan atas akan terdapat toggle unpublish dan publish-nya. Ya, tinggal diklik aja sehingga muncul tulisan publish seperti ini. Kemudian setelah kedua konten tersebut terpublish, tampilannya akan seperti ini. Jadi sudah tidak ada tulisan unpublished seperti sebelumnya ya. Nah, setelah terpublish seharusnya karyawan sudah bisa mengikuti training tersebut. Nah, di sini saya menggunakan 3 user, yaitu Petra, Pentin, dan Pita. Masing-masing user harus login, kemudian tinggal enroll quiznya, enroll trainingnya, e-course-nya. Caranya tinggal masuk ke bagian e-learning, kemudian klik course-nya, kemudian klik join course, join the course, join this course. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Begin your certification today, start now. Kemudian klik start now, yang muncul adalah bagian pertama, yaitu materinya. Setelah itu, ini akan tercentang, sudah sukses, dan jika sudah memahami materi, klik back to course, yang ini ya. Kemudian klik certification untuk kuisnya. Nah, ini tinggal diklik aja, begin certification. Nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang telah kita set sebelumnya ya. Ada 2 pertanyaan. Kemudian masing-masing user dapat mengikuti kuis tersebut eh, sesuai dengan waktu yang telah diberikan. Nah, jika user tersebut mendapatkan nilai 100 atau lulus, tampilannya akan seperti ini. Lulus berarti dia bisa mendownload sertifikatnya. Nah, di sini ya sertifikatnya.
Nah, di sini user yang lolos adalah Pita dan Pentin. Ini sertifikasi untuk Pita, dan ini adalah sertifikasi untuk Pentin ya. Nah, untuk user ketiga yaitu Petra, dia gagal mengerjakan kuis dan berikut adalah tampilan jika gagal mengerjakan kuisnya. Jadi tidak ada pilihan sertifikasi download certification atau share certification. Namun Petra dapat eh, mengikuti kuisnya lagi dengan cara klik take again kuisnya. Nah, setelah berhasil sertifikasi telah diperoleh, Hasan sebagai kepala seksi pelatihan atau kepala seksi training itu harus mengupdate trainingnya ini apakah sudah selesai atau belum. Nah, karena semua karyawan di sini yang sudah mengenroll sudah selesai mengerjakan sertifikasinya, ubah pelatihan ini menjadi selesai. Nah, caranya tinggal masuk ke bagian employees, kemudian ke training program, kemudian cari eh, training yang telah kita buat sebelumnya ya, yaitu Purchasing and Budget Management. Ini tinggal diklik, kemudian klik bagian event complete. Event complete ya. Di sini diklik. Nah, dapat dilihat bahwa ada perubahan ya dalam statusnya yang awalnya confirm seperti ini, berubah menjadi completed seperti ini. Nah, dengan ini berarti kita sudah berhasil melaksanakan kegiatan training pada PT kita. Oke, terima kasih. Semoga tutorial membantu.